Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-Mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sungguh-sungguh, beragamalah kamu yang lebih serius. Jadikan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Esok hari harus lebih baik dari yang sekarang. Terus tambahkan keimanan dan akhlak itu, dan jangan kamu mati kecuali kamu telah menjadi muslim yang terbaik. Hadirin sekalian, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Kiat untuk ceria dan mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Judul ini sengaja saya pilih pada hari-hari menjelang peringatan Maulid Nabi ini, supaya kita lebih bersemangat untuk meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dan lebih senang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang sangat saya muliakan, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi, tidak diragukan lagi, yaitu kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan harta yang kita tumpuk sekian tahun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Israel mencabut nyawa kita, Israel memberitahu dulu bahwa jatah rizkimu sudah habis. Karena jatah rizki sudah habis, air dimasukkan, ya dimuntahkan, yang memang bukan jatahnya lagi. Makan, ya dimuntahkan juga, memang sudah bukan jatahnya lagi. Kemudian setelah itu Israel mempersilahkan, silakan anggota badan berpamit. Tangan kanan berpamit pada tangan kiri, kaki kanan berpamit pada tangan kaki yang kiri. Dan itulah yang disebut di dalam surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bisaqi ila rabbika yauma idzinil masaq. Hadirin sekalian, yang terakhir adalah roh berpisah dengan jasad kita. Jadi semua kita ini akan mengalami apa yang disebut sakaratul maut. Sakarat itu sakit sakaratul maut. Tetapi perlu dicatat, sakaratul maut bukan hanya sakit fisik. Sakaratul maut itu juga pada saat itu setan yang paling senior itu datang, dan bagaimana membungkam mulut kita ini supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus karena ini perjuangan setan terakhir, maka sakaratul maut itu adalah bagaimana kita menahan rasa sakit, dan plus bagaimana kita melakukan perlawanan kepada ajakan kesesatan setan itu. Hadirin, kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad, jadikan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini wafat dalam keadaan husnul khatimah.
Hadirin sekalian, apa yang saya terangkan ini saya ambil dari kitab At-Tadhkirah karya Syekh Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Ketika selesai ruh dicabut, ada suara dari langit, kamu dulu badanmu kekar, olahragawan, sekarang mengapa kamu badanmu lemah? Kenapa kamu diajak bicara kamu tidak menjawab? Telingamu kok jadi tuli? Lidahmu yang dulu tidak henti-hentinya bernyanyi, teriak-teriak, berkata seenaknya, jarang zikir, sekarang kenapa kamu bisu? Kenapa kamu bisu? Hadirin sekalian, setelah itu kemudian kita dibawa ke kuburan. Bisa digotong, bisa melalui kereta roda, bisa apa saja. Tetapi hadirin sekalian, perlu diketahui, ini diterangkan dalam kitab hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika manusia itu di dalam keranda itu dibawa ke kuburan, kalau orang itu baik, ya dulu punya dosa tapi sekarang sudah dimaafkan Allah, sudah tobat. Kalau orang itu baik, seperti bapak-bapak inilah orang baik-baik semuanya. Jenazah itu akan berkata, qaddimuni, 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 cepat, 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 yang cepat ke kuburan. Sebab rahmat Allah, kasih Allah, berkah Allah sudah disediakan untuk saya. Cepat supaya segera saya mendapatkan itu semuanya. Dan jika orang itu orang tidak baik, naudzubillah, banyak dosa, banyak makan yang tidak halal. Dulu waktu di dunia ketika diberitahu jangan makan yang haram, dia bilang, katanya cari yang haram aja susah apalagi cari yang halal. Itu jawaban macam apa itu? Mestinya harus berkata, iya doakan saya bisa mencari yang halal. Lebih baik kita mati daripada kita itu makan barang yang haram. Maka jenazah itu akan berkata, ya wailaha, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, ya wailaha, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Celaka, nasib kami seperti apa ini? Saya ini kau bawa kemana? Jangan dibawa ke kuburan. Kami takut di sana siksa sudah tersedia untuk saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan itu mendengar suara jenazah ini. Tumbuh-tumbuhan mendengar, malaikat mendengar. Yang tidak mendengar itu hanya satu saja makhluk yang bernama